Nggak lama kan, kalau carrier tuh nggak dimasukin ke tenda, disimpan deket kan, di situ ada pohon besar gitu kan. Saya simpen situ carrier, cuman barang-barang udah diberain ke dalam. Karena basah juga kan carrier. Nah situ ya, ketahui di ujung mata tuh kayak ada yang merhatiin. Nah, kayak ada yang merhatiin. Pas saya nengok, ternyata bener ada sesuatunya. Apa tuh? Kayak cewek lah. Nggak lama ngeliat juga dia. Ngeliat, cuman beda sosok. Di tempat yang sama? Tempat yang sama. Oke. Nah cuman dia ngeliatnya sosok anak kecil lah. Cuman badannya doang, kepalanya nggak ada. Anak kecil tapi badannya doang? Iya. Sampai, aduh, merinding. Jadi ada sosoknya gede gitu kan, hitam. Iya. Mungkin kalau cuman kelihatan kakinya doang, badannya tinggi gitu. Kakinya doang gede? Iya, gede. Jadi hampir setara lah sama pohon di sana. Tapi kaki doang? Kaki doang. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue sedang berada di kaki Gunung Salak, tepatnya di jalur Aji Saka. Gue podcastnya di salah sebuah shelter ya, yang masih dalam tahap proses pembangunan. Di sini gue akan mewawancarai salah seorang ranger dan relawan yang punya banyak banget pengalaman. Dan langsung aja mungkin ya, gue nggak mau banyak ngomong lagi karena ini udah malam cuy, dan gue udah ngantuk. Dengan bang siapa ini namanya? Farhan. Bang Farhan. Ya. Sehat Ril? Alhamdulillah sehat. Wah, bukan main. Bang Farhan, lu di sini udah berapa lama nongkrong sini, Man? Ya, adalah setahun lah. Setahunan Ya, ada ya? Ya. Ini belum terlalu lama ya shelter ini berarti ya? Iya, belum terlalu lama. Masih hitungan baru berapa lama nih? Ya, ada 5-6 bulanan lah. Oh, baru banget ya? Iya. Nah bro, buat lu semua yang pengen naik Gunung Salak dan lu butuh porter, lu butuh guide, butuh teman curhat, butuh cowok, nah lu bisa hubungin Kang Farhan. Ntar nomor lu boleh gue taruh sini ya? Iya. Nah, mantap. Kang Farhan, nih gue butuh cerita, lu kan kayaknya muka lu udah muka gunung banget nih. Bisa ya. Cerita-cerita lu apa aja nih? Yang gue pengen denger, nggak usah jangan jauh-jauh dulu ya, seputaran gunung-gunung Jawa Barat lu cuy. Oh, ada nggak? Ada, paling Gunung Gede. Gunung Gede? Iya. Itu kejadian tahun berapa cuy? 2019. Oh, pas COVID awal kali ya? Ya, COVID awal. COVID awal. Iya. Oke, brother, langsung aja gue gak bakal potong cerita lo. Hajar! Di video ini, Bang Farhan akan menceritakan kisah nyata yang dialaminya bersama teman wanitanya ketika mendaki ke Gunung Gede Pangrango via jalur Putri. Karena jalur utama yang ketika itu sangat ramai, akhirnya mereka memutuskan untuk melalui jalur lama yang sepi. Dan ternyata di jalur ini, mereka mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk alam lain yang membuat perjalanan menjadi lebih sulit. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita tonton sampai selesai. Saya mulai pendakian gunung-gunung lewat via Putri. Itu ya udah lama rencananya sama teman tuh. Berdua cewek. Nah, lu berdua? Iya, berdua. Sama cewek? Iya. Bisaan lu. Berdua dong mau bisaan lu. Dia yang minta. Oh, dia yang minta. Iya. Rugi-rugi deh gue ya. Iya. lanjut. Udah kan. Dia nggak pengen rasain najak naik gunung. Udah ngabarin ke saya kan. Nah, dia yang nentuin tanggalnya, tanggal berapa sama harinya hari apa. Nah, terus dia ngabarin tuh naiknya tanggal 21. Oke. 21 Juni. 21 Juni. Iya, Juni. Nah, pas udah hari H tuh, kita naik lah berdua, motoran naik ke sana, lewat Putri itu. Biasalah nyampe base camp,
itu tuh sekitaran jam, kita kan berangkatnya habis Isya, sampai ke sana tuh jam 9-an. Habis di perjalanan kita biasalah berhenti dulu kayak gitu. Terus nyampe base camp kita makan dulu baru tidur istirahat. Karena saya nggak bisa tidur karena banyak yang ngajakin ngobrol pendaki lain, cewek tidur istirahat. Akhirnya kita nge-trek tuh sekitaran jam 5:30 pagi dari BC. Oke. Akhirnya mulai tuh perjalanan sampai pos lapor itu. Nah dari situ kita naik, sampai pos 1 tuh kita sekitaran jam 8 pagi. Nah itu biasalah ngobrol-ngobrol sama pendaki lain. Keadaan emang lagi mau COVID kan itu ya, belum COVID lah. Ramai juga yang naik. Terus ngobrol-ngobrol sama pendaki lain. Kita karena macet di trek, kita lewat jalur yang lama. Oke. Iya, yang lama. Lebih sepi emang. Lebih sepi ya. Iya. Atau rame. Ya lewat situ. Karena si cewek ini perdana nih, lewat trek yang lama itu emang agak lumayan tanjak kayak gitu. Lu bisa aja lu ngajak cewek perdana, jalurnya pilih yang sepi lu. Karena kan nggak mau kena macet. Oh iya dan lain-lain lah. Iya. Terus. Nah, tuh. Akhirnya mulai kecapean si cewek ini. Akhirnya kita buka kompor lu, ngopi-ngopi, isi perut. Biasalah ada curhatan dikit. Terus sudah semuanya beres, kita lanjut lagi menuju pos 3. Oke. Ya, karena kita nggak berhenti dulu di pos 2. Kita nggak berhenti. Di pos 3 kita berhenti lagi untuk istirahat sebentar sama jajan di warung. Ya, kan gede terkenal sama warungnya. Yoi. Di mana-mana. Udah tuh. Itu nyampe emang agak lama juga sih, sekitaran jam 10 lewat lah. Nah kita setelah udah semua di situ, udah jajan segala macam, ngopi, kita lanjut lagi. Cuman tetap di jalur yang ambil jalur lama. Nggak lama situ kena hujan kan, kirain cuma hujan selewat, ternyata deras tuh gede hujannya. Mau nggak mau kita pasang plastik dulu di jalur lama tuh. Pasang plastik, udah akhirnya nado di situ, ternyata nggak berhenti hujannya. Yang si cewek ini udah mulai kedinginan kan, akhirnya mau nggak mau saya masang tenda di jalur lama. Sepi sih ya. Iya. Bener. Sepi, nggak ada yang ini. Kayaknya di situ, walaupun tekstur treknya agak miring. Iya, pasti miring. Saya mikirnya takut kena gejala hipo atau apa kan, saya masang tenda di situ. Akhirnya nungguin tuh sampai sejam 2 jam nggak berhenti. Akhirnya kita kena malam di situ. Sampai malam. Pokoknya habis maghrib baru reda itu hujan. Oke. Ya. Jadi saya memutuskan untuk ngecamp di situ. Nanti pagi lanjut ke atas. Gitu. Ini mah fix bisaan lu udah lu. Lebih janda lanjut. Anget dikit. Itu. Di situ udahlah, akhirnya kita beres-beres itu, kayak masang tenda segala macam, memasak buat nanti kita makan gitu. Untungnya bawa air juga agak banyak tuh di situ, jadi nggak terlalu inilah. Udah masak tuh pokoknya jam 7-an, jam 8 masih ngobrol sampai jam 9 malam. Akhirnya mungkin ngantuk sih yang si cewek, ya udah tidur, saya di luar tenda sambil ngerokok di luar tuh. Nah setelah itu jam 11:30-an saya nggak bisa tidur di situ. Sampai 11:30 belum tidur loh? Iya belum, masih nggak bisa tidur. Padahal waktu di base camp nggak tidur. Kayak nggak tahu, perasaan hati itu kayak nggak enak aja gitu, kayak ada yang ngeganjel apa kayak gitu. Akhirnya ngopi lagi lah di situ, ngopi, ngerokok, nyemil. Nah nggak lama si cewek bangun nih. Karena emang itu jalur lama gitu kan ya. Kirain
kata dia ada pendaki yang naik lewat situ malam. Nah, udah saya di luar tuh. Itu emang ada hal-hal janggal lah. Janggalnya gimana tuh? Kayak ada suara jalan kayak gitu. Suara jalan, cuman dia bangun tuh ngomong ke saya, "Han, itu ada yang naik bukan?" Udah saya posisi di luar kan. Nggak ada, kenapa emang? Itu ada suara langkah kaki katanya di belakang tenda. Nah, akhirnya saya kirain emang bener kan, saya mikirnya belum ke situ. Pikir bener pendaki kan? Iya, emang beneran pendaki. Nah, saya keluar, bawa headlamp, lihat tuh ke atas tenda, maksudnya jadi posisi tendanya tuh di kayak bawah akar tangga kayak gitu. Iya, emang rata-rata akar jalannya. Iya, saya naik ke situ. Ya pas saya lihat nggak ada siapa-siapa, Kosong. Ya, saya masuk lagi. Ya nggak mau buat dia panik kayak gitu kan. Akhirnya itu emang ada yang naik, cuman langsung lanjut ke atas. Lu speak aja ya? Iya, speak. Nah, akhirnya yaudah tidur lagi aja, nanti kan jam 3 kalau nggak jam 4 kita lanjut ke atas. Terus yaudah tuh dia tidur lagi, saya merokok lagi itu kan, lanjutin rokok sambil ngopi. Ya, sambil dengerin musik tuh biar nggak terlalu sunyi lah. Iseng juga lo ya? Iseng dikit. Udah. Terus pokok sekitaran jam 1 apa jam 2 lagi masak mie kan sendiri, tiba-tiba ada kayak ngeliat gubuk tuh di bawah tenda tuh. Gubuk? Iya, kayak rumah. Cuman kayak rumah-rumah dulu lah, rumah panggung kayak gitu. Oke. Iya. Takutnya saya halusinasi atau emang belum tidur kan dari pagi itu. Saya cuci muka, tapi masih ada di situ, kayak masih kaget. Emang di tengah hutan ada rumah, mikir gitu juga kan. Akhirnya masuk dulu tuh ke tenda, diem. Keluar lagi, hilang tuh. Udah nggak ada gubuknya? Udah nggak ada. Akhirnya saya masih penasaran kan, diam lagi di luar. Nggak lama kan, kalau carrier tuh nggak dimasukin ke tenda, disimpan deket, kan di situ ada pohon besar gitu kan. Saya simpen situ carrier, cuman barang-barang udah diberain ke dalam. Karena basah juga kan carrier. Nah situ ya, saya tahu di ujung mata tuh kayak ada yang merhatiin. Nah, kayak ada yang merhatiin. Pas saya nengok, ternyata bener ada sesuatunya. Apa tuh? Kayak cewek lah. Oh, ya? Cewek cuman pakai baju putih. Iya, rambutnya panjang tuh waktu itu. Cuman saya cuman lihat selewat tuh akhirnya. Ya udah tuh di situ saya biarin dulu tuh. Ternyata nggak hilang-hilang. Ada terus? Iya, ada terus, sekitaran 10 menitan. Lama cuy? Iya, makanya saya biarin aja. Nggak ada ini. Saya udah di dalam hati tetap baca doa. Ya, udah kan. Itu tiba nggak hilang-hilang tuh. Saya juga kesel kan gitu ya, karena ngeliat yang maksudnya kayak gitu udah nggak asing lah. Kayak udah kalau yang sering naik gunung mah gitu kan. Nggak paham lah. Nggak paham. Saya kesel juga kan maksudnya. Saya lempar pakai ini botol aqua. Gila juga loh. Saking keselnya kan liatin. Gitu. Udah tuh. Dari situ ke yang ngeganggu ke yang teman saya tuh yang cewek, yang tenda dilemparin kayak kerikil gitu. Ya. Dia bangun kan, sangkanya saya yang bercanda. Lu jangan bercandain gua lagi tidur dilempar-lempar batu katanya. Nah, langsung diam dulu kan di situ kayak kempleng, lempar-lempar batu. Perasaan dari tadi ngerokok di luar dah. Itu mah kayaknya ada batu yang ini dari atas yang menggelinding gitu kan. Udah tuh dia nggak bisa tidur juga tuh dia. Udah bangun. Terus kita ngobrol lagi kan di luar tuh, akhirnya dia nggak bisa tidur, ngobrol. Dia bikin kayak teh hangat, saya buatin teh manis. Nah dia juga nggak lama ngeliat juga dia. Ya, cuman beda sosok. Di tempat yang sama? Tempat yang sama. Oke. Nah, cuman dia ngeliatnya sosok anak kecil lah.
cuman badannya doang, kepalanya nggak ada. Anak kecil tapi badannya doang. Iya. Di situ dia langsung cerita di situ juga di tempatnya. Langsung ngomong itu begitu. Iya, langsung spontan. Namanya orang perdana gitu kan naik. Jadi saya juga kaget kan. Ya udah tuh. Ya udah kata saya biarin aja. Kata teman, tapi dia tetap liatin katanya. Badannya ngadep kita. Udah hirauin aja, kita ngobrol aja kan gitu. Ya itu. Kirain cuman sampai situ aja. Ternyata terus tuh sampai jam 4 subuh. Oh gitu. Iya. Apa aja tuh yang kayak gitu kejadiannya? Terus, karena takut yang si ceweknya mikirnya macam berlebihan lah. Saya suruh masuk tenda lagi aja kan. Biar saya jaga yang di luar gitu. Udah tuh yang ketiga nih. Yang ketiga sekitaran mau subuh lah, masuk subuh. Sampai merinding. Jadi ada sosoknya gede gitu kan, hitam. Iya. Mungkin kalau cuman kelihatan kakinya doang, badannya tinggi gitu. Kakinya doang gede? Iya, gede. Jadi hampir setara lah sama pohon di sana. Tapi kaki doang? Kaki doang. Nah, di situ kaget kan ya, kayak astagfirullah. Di situ saya baca-bacaan juga kan, kayak baca ayat kursi segala macam lah, ngaji juga. Alhamdulillah tuh nggak lama langsung hilang. Nah dari situ udah kan saya sempat ketiduran tuh di situ di luar, sempat ketiduran. Tahu-tahu dibangunin sama teman tuh yang cewek. Oh ini udah subuh. Oh ya udah siap-siap mau summit aja kita. Udah tuh. Sholat subuh dulu kan, sholat subuh. Akhirnya habis sholat subuh kita langsung nge-trek ke arah Surken. Di situ udahlah aman. Sampai puncak tuh aman. Balik lagi kita kan ngebawa carrier ya. Maksudnya tenda juga belum dibenahin, disimpan di situ. Jadi nggak dibawa ke atas. Oke. Iya. Jadi kita cuma bawa depek doang sama cemilan pribadi. Udah tuh pokoknya dari Surken tuh kita turun sekitaran jam 1 siang lah, jam 1 siang. Nyampe ke tenda tuh jam 2-an. Akhirnya kita nggak lama beres-beres, nggak masak dulu, nggak apa, karena kita takut kena malam kan. Akhirnya lanjut lagi turun ke bawah. Nah, ternyata pikiran saya salah. Di situ kita kena malam lagi. Kena malam. Akhirnya kita nggak lewat jalur yang lama lagi, lewat jalur yang seharusnya. Nah ya, lewat jalur itu tuh benar-benar kita hampir rombongan terakhir di situ. Oke. Iya. Kita pas lagi jalan lihat ada satu orang cowok lagi nyender di pohon. Saya tanyakan, kenapa bang? Bisa tolongin saya gak, katanya. Kata yang ini orang ini, satu orang. Kenapa emang? Saya kehabisan air. Untung air masih banyak kan. Udah saya kasih tuh. Pasti kasih. Nanya tuh emang rombongannya kemana? Saya tinggalin rombongannya. Waduh, kok tega banget, kata saya kan. Ditinggalin sendiri lagi. Udah bareng aja turunnya sama saya. Akhirnya bareng tuh. Bareng sama saya. Ternyata di depan juga ada sama yang tinggalin rombongannya juga. Kececer lagi? Iya, kececer lagi. Akhirnya udahlah, bareng lagi aja sama saya. Saya juga biar ada temennya gitu kan. Iya, benar-benar. Akhirnya kita bareng tuh. Jadi berempat? Terus kita istirahat di pos 2 tuh, habis sisa. Nunggu ajan isya dulu beres. Nah, di situ yang pertama ditolongin, ternyata bajunya basah, nggak bilang ke saya. Nah, kita kan nggak tahu gitu ya. Gejala hipo berarti? Nah, gejala hipo pas berangkat mau ke pos 1. Oke. Iya, di situ. Kan habis ajan isya kan kita langsung berangkat tuh dari situ. Berangkat. Pas saya perhatiin yang bajunya basah ini, jalannya
nyerong kayak ke pinggir terus langsung nyender di pohon. Nah di situ kirain saya pingsan atau apa kan. Pas dipegang itu baru ketahuan tuh bajunya basah. Kata oh basah, udah tuh dibangunin kan, nggak bangun fix ini kata saya tahu kan ciri-ciri yang gejala hipo gitu. Pernah belajar juga. Akhirnya beneran tuh hipo. Untung saya bawa kompor, bawa segala macam lah. Dia nggak bawa apa-apa tuh pas saya periksa carrier-nya. Nggak bawa apa-apaan? Iya, karena mungkin barang-barang dia udah dititipin sama temennya atau gimana. Pemula kali ya? Bisa jadi. Pemula, gitu kan. Akhirnya udah saya tolongin kan, gantiin bajunya pakai yang saya dulu. Udah tuh dari situ tetap tuh saya kan kayak sadar gitu, saya tamparin kan, maksudnya biar sadar gitu kan. Ternyata masih saya buatin teh manis hangat, baru tuh sedikit sadar gitu kan. Kasih makanan, habis sudah kasih makanan diajak ngobrol sama saya kan. Sempat kelewat juga nih ceritanya. Pas saya mau bangunin, pokoknya si bola mata yang hitam ya udah naik ke atas. Udah putih Semua. Oh iya, udah hipo lumayan ini. Terus yang baru kenal juga tuh yang ditinggalin tuh. Yang satu lagi itu juga sama udah panik kan, karena ini kalau lewat gimana, kayak artian meninggal lah gitu. Kalau bilang ke bawahnya, udah bang tenang dulu, tenang. Saya juga lagi mikirin dulu ini gimana ini ya kan. Saya tanya kan bawa emergency blanket ya, enggak bang, ya udah adanya apa. Saya juga nggak terlalu banyak bawa P3 kan. Adanya hemok katanya sama sejadah. Ya udah mana sini keluarin dulu. Saya buntulin pakai hemok biar anget sama sejadah. Udah tuh di situ udah dikasih teh manis terus makanan kayak cemilan gitulah, udah enakan. Akhirnya kita jalan lagi. Ada ranger naik ke atas. Ranger ke atas. Saya minta tolong kan. Ternyata di atas ada lagi yang hipo. Oh, dia lagi mau nolongin lagi? Iya, di atas. Ya udah kan, udah ditanya sama ranger gimana, udah enakan, udah sama saya dikasihin makanan teh manis gitu. Ya udah rangernya juga minta, udah tolong jagain dulu sampai bawah. Saya mau evac lagi ke atas. Di atas juga anak kecil ada yang hipo. Aduh, beratan sana katanya. Beratan sana. Iya, udah saya, ya udah Pak, nggak apa-apa, biar sama saya aja. Ya udah. Akhirnya ranger ke atas. Udah tuh kita jalan sampai pos 1. Mungkin si ranger laporan ada ranger juga di warung pos 1. Ya, di monitor kali ya ada yang ini ditolongin sama pendaki juga gitu kan. Akhirnya kita ngeres di pos 1 dulu. Di pos 1 dikasih makan sama warung. Kasih pokmie kayak gitu, kasih makan lagi. Nah, emang sih pos 1 tuh warungnya baik. Saya kan waktu itu kehabisan rokok gitu kan ya. Saya mau beli rokok niatnya kan. Pas saya mau beli rokok, udah nggak apa-apa ambil aja kata kang warung. Iya. Aduh Pak, kasih ya enak nih kayaknya. Dari situ udah tuh. Baru mau jalan lagi kan, udah kasih segala macem, mau jalan lagi, itu kemasukan yang hipo. Tiba-tiba nangis, menjerit, cemot. Untungnya yang ditinggalin ini yang kedua, temannya nyusul ke pos 1. Nyari? Iya, nyari. Akhirnya udah bareng sama tuh kan, kesurupan kan yang ini. Waduh, saya ini kesurupan. Ya udah, saya pijit kan ininya jempolnya biar sadar. Pijit, alhamdulillah tuh mulai sadar. Sakit katanya. Ya udah, akhirnya dari situ kita buru-buru jalan. Carrier yang dibawa mas saya. Jadi saya kan bawa carrier tuh yang 70 liter sama yang 60. Jadi dibawa sama saya semua. Dua, ya. Mantap. Oh, nggak mau kan karena yang si cewek nggak mungkin bawa. Udah tuh. Di situ juga emang sih cuacanya emang kurang baik gitu ya. Sedikit badai gitu kan. Nah di situ nggak tahu kenapa, jadi saya juga basah gitu. Kayak gimana kan nggak pakai jas hujan gitu. Di situ tiba-tiba badan hangat aja gitu, nggak ngerasa dingin. Sama bakteria juga kuat gitu kan. Biasanya juga kalau bawa carrier
2 gitu kan, minimal bisa istirahat dulu bentar Iya, iya ngap juga lah 2 gila. tapi ini mah enggak, jalan aja terus. Gagah aja gitu. Iya, tiba-tiba itu nggak tahu. Terus kan kalau lewat Via Putri itu ini ya apa namanya, kayak lewatin tangga dulu tuh yang sebelum perkebunan. Iya. Nah, di situ merasa mual dia, merasa mual kayak gitu. Ya udah sekarang saya muntahin dulu aja. Ya udah tuh dimentahin. Di situ saya pijitin kan ininya apa belakangnya, pijitin. Di situ muntah tuh, cuman muntahnya aneh, keluar bunga kantil. Tahu kan bunga kantil? Nah iya keluar kayak gitu. Muntah bunga? Iya muntah bunga. Itu setelah saya baca ayat kursi sama Anas. Gitu. Di situ langsung nangis kan dianya juga, kayak shock gitu kan, kaget. Terus yang bareng sama saya juga tuh kan pada kaget semua. Ya, kan nggak lama ada cewek lagi tuh di belakang kita ngeliat kayak gitu. Itu si cewek jadi ikutan nangis karena takut. Tapi nggak kesurupan kan? Pas di bawah masukannya yang cewek Nyamber lagi. nyamber. Nah dari situ kan kata saya, wah udah nggak beres nih. Akhirnya saya bawa ngebut kan ke atas. Ngebut mungkin karena dia capek gitu kan, ya minta istirahat, ya udah istirahat dulu. Pas mau nyampe ke yang kamar mandi itu tuh, Yang deket sampah-sampah itu. nah ke sampah-sampah. Iya. Akhirnya kan di situ tuh yang pas jembatan, Iya. istirahat dulu di situ, duduk. Jadi setiap duduk tuh kayak orang kagetan gitu yang kemasukan ini. Kayak, astagfirullah gitu. Nah, bang itu ngomong ke saya kan, itu apaan kan kata saya kan. Itu ada pocong katanya. Kata saya lihat nggak ada perasaan. Ya udah ayo lanjut kata saya. Ya udah rawain aja yang kayak gitu. Akhirnya saya lanjut ke bawah. Udah capek juga paksain nyampe bawah gitu. Akhirnya nyampe pos lapor kan, saya minta tolong ke pos lapor. Pak, tolong Pak ini Jala Hipo. Itu nggak tahu gimana ya di pos lapor itu teh kayak kesima tuh ngelihat saya. Saya minta tolong malah pada ngeliatin bengong gitu kan. Kenapa? Kurang tahu tuh kenapa. Terus? 3 kali saya panggil baru tuh, baru nyamperin saya. Akhirnya dibawa masuk ke dalam kan. Diobatin tuh di dalam, ditanyakan, diinterogasi dulu tuh yang kemasukannya. Ya, mungkin kayak udah tahu kali ya yang jaga itunya. Kayaknya ditanya gini, tadi ada yang manggil cewek ya ke yang kesukaannya. Iya tadi ada yang manggil, saya tanggapin katanya. Di situ ternyata itunya. Oh dia di situ ada yang manggil terus dia nyaut. Iya nyaut. Kayak gitu. Ternyata di situ itunya. Masuknya iya. Saya terus kan nanya juga ke saya. Cuman emang ngobrolnya agak jauh tuh, disuruh agak jauh. Tadi saya ceritain tuh muntah keluar kayak gitu. Oh ya udah ya. Akhirnya diobatin tuh. Temennya datang tuh, temennya baru. Ternyata dia tuh kayak OT gitu atau apa gitu kan, saya lupa lagi. Cuman gara-gara satu cewek sakit, timnya turun semua. Di situ saya, wah udah panas kan, pas saya, ketuanya bego banget kan gitu. Iya. Ninggalin satu orang di atas, kalau mati gimana kan? Gitu. Dia langsung di atas gini. Itu kan ada cewek satu sakit katanya. Masa lu kan banyak kan nggak satu orang? Katanya. Iya. Wah udah ricuh tuh kan situ. Sama yang saya tolongin juga yang kedua tuh udah panas kali. Akhirnya saya dipisahin tuh sama yang di ini. Udah bang, udah. Yang jaga di pos itu. Akhirnya saya udah tuh, saya masuk lagi ke dalam. Ya, bang saya ke BC dulu ya. Ya bang makasih. Akhirnya saya tadinya mikirin baju saya kan. Masih baru saya. Tapi ya udah nggak apa-apa dah. Dikasihin dah. Ya udah dah. Akhirnya turun ke bawah. Pas turun ke bawah ketemu tuh kan yang kedua tolongin turun duluan tuh dia. Habis ricu itu. Akhirnya ketemu saya, ngajak ngobrol, nawarin makan tuh kan. Makasih bang udah nolongin. Makan dulu Kak. Saya iya aman nggak apa-apa. Akhirnya ngopi dulu tuh situ.
ngopi. Terus rame tuh di base camp dia tuh, kayak ada yang teriak-teriak. Saya nanya kan, itu cewek kenapa teriak-teriak? Itu yang bareng sama kita tadi kemasukan lah ya, minta kembang katanya. Oh, yang lihat muntah bunga itu? Iya itu. Dia kemasukan juga ya di situ? Iya gitu. Kata saya, terus gimana? Itu lagi diobatin sama yang punya base camp katanya. Lagi nggak tahu lah, nyari kembang atau apa gitu. Nah, di situ gitu. Kirain nggak bakal nempel kan, taunya nempel. Kacau di situ. Tapi cewek nggak apa-apa tuh? Ada hal janggal juga pas kita habis pendakian itu, setelah di rumah. Nah, udah beberapa hari kan, 2 harian lah, yang si cewek ini ngechat ke saya. Ya, jadi pas dia nyampe rumah, mungkin capek gitu kan, nggak bersih-bersih kayak mandi gitu, nggak. Langsung tidur aja? Iya, langsung tidur. Mungkin ganti baju doang gitu kan. Langsung tidur. Nah, di situ dia kayak mimpi kayak gitu. Mimpi yang kejadian yang pas kita nenda di jalur lama. Oh, mimpi pas lu masih di jalur lama nih? Iya, masih berdua nih? Masih berdua. Nah, di situ mimpinya yang anak kecil itu tuh. Yang nggak pakai yang nggak ada palanya? Nah, iya. Nah, itu kayak di dalam mimpi itu ngikutin dia sepanjang kita turun kayak gitu. Nah, di situ gak lama dia cerita juga yang saya alamin gitu, yang malam nggak bisa tidur gitu. Oh, dia cerita ada apa gitu? Iya. Kenapa lagi tuh dia? Saya juga kan kaget gitu kan, kok lu bisa tahu? Iya, gua sebenarnya dalam mimpi gua kayak gitu. Nah, ya, makanya gue nanya ke lu gitu. Nah, di situ terus di kamarnya pas malamnya kata dia kayak ada koper di atas lemari dia kan. Itu tiba-tiba jatuh katanya. Sedangkan kan kalau misalnya ibaratkan logikanya sama angin gitu kan, masa sampai jatuh gitu? Saya kan ventilasinya juga kecil gitu kan. Iya, koper kan gede ya kan? Iya, gede. Nggak mungkin kalau sama angin. Di situ ada hal janggal gitu. Berarti bisa dibilang dia diikutin sampai rumah? Sampai rumah. Dia kan sampai beberapa hari tuh, nggak cuma sehari. Oh gitu? Iya. Kayak nampakin kayak gitu di kamarnya. Karena kan saya emang dulu pas ngaji emang bisa lah kan kayak gitu. Akhirnya si teman saya yang cewek ini saya dibawa ke guru ngaji saya. Untuk kayak diobatin lah kayak gitu. Dibersihin. Akhirnya alhamdulillah tuh dari situ udah nggak ada gangguan lain-lain lagi di situ. Berarti ini cewek lu pas lagi naik ini dia kondisi dapat apa gimana sebenarnya? Aman-aman aja sih, kan sebelum saya naik saya udah nanya kayak gitu. Lagi dapat apa enggak kayak gitu kan. Karena dia enggak, ya udah. Emang sih bro, apa dulu di jalur Putri gue tahun 99 tuh gue inget, itu di jalur lama. Itu pertama kalinya gue naik Putri dulu. Biasanya gue naik dari Gunung Gede, itu gue ngedrop, jujur aja. Ngedrop gara-gara apa? Itu ada ranger bawa carrier 80 kali. Isinya mayat bro, mayat perempuan. Lagi dimasukin begitu, iya beneran. Gue ngedrop, anjrit. Gue inget banget tuh di jalur lama dulu, pas jalur lama. Wah, itu emang ini banget sih. Jalur lama itu, karena yang sekarang tersesat aja kan rata-rata kan ke jalur lama dulu kan. Jalur lama, lama itu pasti rata-rata ke situ tuh. Makanya emang agak ini sih ya. Emang ada bagusnya juga udah dipindah jalur. Pertama lebih singkat ya kan. Yang kedua lebih inilah itu banyak jalur. Ada warung-warung kan sekarang. Di jalur lama itu benar-benar nggak ada yang lewat soalnya. Nggak ada yang lewat kecuali orang yang emang nggak tahu aja gitu. Iya. Dan biasanya itu rata-rata yang tersesat ke situ tuh orang-orang yang rata-rata jalur turun. Iya, jalur turun. Iya, kalau pendakian rata-rata emang jarang ya yang tersesat pas lagi jalur naik tuh jarang ya kan? Jarang banget. Iya. Biasanya pas turun. Pertama mungkin udah capek gitu kali ya. Udah capek pengen buru-buru balik, udah gitu kan turun semua ya kan? Turun semua. Ya begitu dah. Putri sih iya. Oke, berarti itu pas lagi Covid ya. Pas lagi Covid. Apalagi kan
sekarang gitu ya udah rimbun. Iya, udah makin ini. Iya. Jalur-jalur yang kita nggak, ya kayak gue bilang tadi, ya, kayak jalur lu sini di Salak, kalau abis tutup aja sebulan aja, lu naik pertama kali nyep, beda kan? Beda lagi. Harus mulai bobat lagi. Iya, bener-bener. Rapiin jalur. Tapi itu percaya nggak percaya begitu ya biasanya? Iya, percaya nggak percaya sih. Heeh. Kalau nggak percaya tapi ngalamin sendiri kan gitu. Nah, kalau lu pribadi nih, itu jalur Salak gini ya ibaratnya kandang lu lah, sama di situ masih lebih angker sini kayaknya. Iya sih. Iya kan? Iya. Masih lebih hutannya juga vegetasinya lebih rapet ya kan? Rapat banget kalau di sini. Iya. Ngeri sih emang kalau Salak, soalnya panternya juga masih banyak banget ya. Iya, lumayan lah banyak. Jejaknya masih ada. Tapi sih alhamdulillah mereka nggak ada yang ini ya, nggak ada yang ibaratnya kalau ketemu manusia cenderung hindar ya. Iya, cenderung hindar. Dia dari cium baunya juga kan udah dari jauh juga udah menghindar sih. Iya, gue belum pernah denger sih pendaki diserang macan tutul ya kan, belum. Tapi ketemu ya kita JPR juga lah, mendingan muter. Oke, brother, nih apa namanya, sebelum gue tutup nih, pesan lu apa sih buat yang pada nonton nih dari kisah yang lu jalanin tadi? Ya, pendakian tuh emang berbahaya sih, tapi cuman lebih berhati-hati lagi kalau emang mau mengenal gunung, harus pelajarin lagi apa yang seharusnya dibawa, sama yang penting jaga kesehatannya sih, sama kalau mau naik wajibkan P3K harus selalu dibawa kayak gitu sih. Sama satu lagi gue tambahin, setiap gunung itu punya aturan dan kearifan lokal yang berbeda-beda. Jadi nggak ada salahnya setiap pendaki mengikuti kearifan lokal tersebut. Pantangannya apa, jangan sok-sokan dilanggar ya kan? Iya, benar. Itu, karena hal kayak gitu kelihatannya sepele. Iya. Tapi sering kejadian. Sering kejadian. Oke. Satu lagi, Apa tuh? jangan meninggalkan teman di jalur pendakian. Kita kan naik bareng, turun kita harus bareng lagi. Nah, itu bener banget tuh. Itu bro, itu pendaki-pendaki sekarang tuh ngaco tuh, udah banyak yang ngaco tuh. Oke, brother, kalau gitu thank you banget nih cerita lu. Ya. Oke, sampai ketemu. Abis ini gue minta lu cerita lagi, tapi ntar gue bikin episode selanjutnya, oke? Oke, siap. Oke, brother. Gua Arfi dari Jajah Malam dan Kang siapa? Kang Farhan. Kang Farhan, undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.